Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini. Guru ngaji pengganti yang misterius. Sudah hampir seminggu Ustadz Furqon tak terlihat di musola tempat anak-anak biasa mengaji. Tak ada pengumuman resmi, tak ada pesan dari beliau. Bahkan santri senior tak tahu menahu. Hanya kabar simpang siur dari Pak Modin bahwa Ustadz Furqon tiba-tiba berangkat umroh selama 12 hari dan tidak sempat pamit ke para santrinya. Robin dan Eko mulai merasa aneh. Biasanya Ustadz Furqon selalu memberitahukan segala sesuatunya dengan rapi. Bahkan kalau hanya izin keluar kota 2 hari pun, beliau pasti mengabari. Tapi kali ini hening, seperti lenyap begitu saja. Pada malam kelima, suasana musola mulai berubah. Papan pengumuman yang biasanya kosong kini tertulis dengan kapur putih. Mulai malam ini pengajian diisi oleh Ustazah Salma, amanah langsung dari Ustadz Furqon. Nama itu terdengar asing. Tidak ada warga kampung yang mengenal siapa itu Salma, apalagi seorang ustazah. Ustazah, bisik Eko kepada Robin saat membaca pengumuman itu. Iya, kita lihat aja nanti malam, jawab Robin. Mencoba tetap tenang meski hatinya gelisah. Waktu menunjukkan pukul 19.30. Musola sudah mulai terisi. Anak-anak datang dengan peci miring dan Al-Quran di tangan. Duduk tenang di atas sajadah. Namun ada ketegangan di antara mereka. Tak satu pun dari mereka tahu seperti apa sosok ustazah yang akan mengajar malam itu. Dan akhirnya pintu musola terbuka perlahan. Seorang wanita muda masuk. Jubah putihnya menyapu lantai. Langkahnya ringan, nyaris tak terdengar. Matanya bening, wajahnya sangat cantik. Terlalu cantik untuk ukuran guru ngaji di kampung. Kulitnya putih pucat, dan yang paling aneh, ia wangi. Tapi bukan wangi biasa. Lebih seperti campuran bunga melati yang mekar tengah malam dan hujan pertama di tanah kering. Wangi yang menyayat dan menusuk kepala. Robin dan Eko saling pandang. Ini kayak bukan orang kampung, bisik Eko. Pengajian dimulai, tapi tidak seperti biasanya, Ustazah Salma tidak langsung menyuruh anak-anak membuka mushaf. Ia berdiri di depan, memandangi semua muridnya dengan tatapan lemah lembut namun kosong. Malam ini, sebelum kita membaca ayat suci, izinkan saya bercerita, ucapnya dengan suara yang sangat halus. Tentang makhluk-makhluk yang ikut menyimak bacaan kalian, tapi kalian tak pernah melihat mereka. Anak-anak saling melirik, hening. Ustazah Salma mulai bercerita tentang jin yang menangis saat mendengar anak kecil mengaji, tentang makhluk-makhluk yang akan duduk berbaris rapi di tiang musola tiap malam Jumat, tentang suara dari bawah tanah yang ikut melafalkan ayat namun terdengar terbalik dan terdistorsi. Ia bercerita dengan sangat detail seolah ia pernah bertemu langsung dengan mereka. Beberapa anak mulai resah. Ada yang menggenggam tasnya erat-erat. Ada pula yang memandangi pintu keluar dengan gugup. Robin dan Eko membeku. Hawa musola berubah. Lampu mulai meredup, entah kenapa. Ustazah Salma melanjutkan, kalian tahu, kadang mereka tak hanya mendengar, mereka juga menguji. Siapa yang niatnya kuat, siapa yang malas, siapa yang membaca karena takut,
dan siapa yang membaca karena cinta. Tiba-tiba, ia mendongak ke langit-langit musola dan berkata, "Kalau nanti saya baca doa, jangan ada yang menoleh ke belakang. Kalau kalian dengar langkah kaki, biarkan saja, jangan lihat." Robin menatap Eko. "Kok kita harus pulang?" Eko hanya mengangguk pelan. Saat mereka berdiri dan hendak berjalan menuju pintu, Robin melihat bayangan Ustazah Salma di dinding musola. Tapi bayangan itu tidak sama dengan dirinya. Bayangan itu berambut panjang terurai, lebih tinggi, dan matanya hitam semua. Robin menahan nafas. Ia menarik tangan Eko dan mereka berlari keluar. Besok paginya, musola terkunci. Tidak ada tanda-tanda pengajian semalam. Bahkan sajadah yang biasa digunakan pun tak ada. Meja kecil tempat pengajar duduk pun bersih, seolah tak disentuh siapapun. Robin dan Eko langsung menemui Pak Modin dan bertanya soal Ustazah Salma. Namun yang lebih mengejutkan malam itu juga, Ustaz Furqon pulang dari umroh. Ia terlihat sehat, membawa oleh-oleh dan langsung disambut warga. Ketika Robin bertanya, "Ustaz, siapa Ustazah Salma yang Ustaz titip ke musola?" Ustaz Furqon terlihat bingung. "Salma? Siapa itu? Saya tak titip siapa-siapa. Saya bahkan baru sampai subuh tadi." Robin dan Eko diam. Dada mereka terasa sesak. Sejak saat itu, musola tidak pernah lagi dipakai pengajian malam. Para orang tua secara diam-diam melarang anak-anak keluar rumah selepas maghrib. Tak ada penjelasan resmi, tapi semua orang tahu perempuan asing itu bukan dari dunia yang sama. Dan Robin menulis satu kalimat besar di halaman buku catatan pengalaman mereka. "Malam itu kami tidak belajar ilmu dari manusia." Bareng Baten dan Indri yang setia menemani, cerita horor datang pelan tapi pasti dari lorong gelap sudut rumah yang sunyi. Semua kisah nyata atau ilusi. Sering justru mendekat tanpa sadar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya nanti. Tetap di sini. Cerita horor bareng Baten dan Indri. Berani dengerin, berani ngerasa.